2, 1, 0. All engine running. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Setelah sekitar 54 tahun misi berawak ke sekitar bulan, NASA kembali meluncurkan program baru ke luar angkasa, Artemis, sebagai inisiatif jangka panjang untuk mengembalikan manusia ke bulan dan nantinya ekspansi ke Mars. Artemis muncul setelah berakhirnya Apollo program yang dibalik tujuan politisnya merupakan salah satu pencapaian terbesar umat manusia. Penuh harap, perasaan berdebar pergulatan hebat antara keberanian dan ketakutan tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa manusia yang bersembunyi di dalam gua dari predator terbang jauh ke langit, ke antariksa. Butuh waktu lebih dari 10.000 tahun semenjak nenek moyang manusia berkelana di hutan rimba, menyusuri sungai, mendaki batuan terjal, hingga akhirnya bisa melancong jauh melampaui semua spesies dan makhluk di muka bumi. Penjelajahan ini merupakan kampanye terbesar yang pernah dilakukan umat manusia. Suara roket dan robot-robot canggih yang digunakan menjadi bukti nyata atas kemajuan peradaban kita di antara semua makhluk. Pencapaian ini bukanlah mimpi, bukan juga angan di siang bolong. Ini semua adalah hasil kerja keras dari tangan kecil kita, kehebatan otak kita, dan kebesaran hati kita. Berita-berita di televisi dan radio, narasi-narasi di koran dan majalah tidak pernah lelah menyebarluaskan rencana besar umat manusia ini. Bahkan sedari kecil kita disuguhi berbagai kisah heroik perjalanan keluar angkasa. Dengan bekas pijakan Neil Armstrong di bulan pada misi Apollo 11 sebagai pijakan paling besar umat manusia menaklukkan alam semesta. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita melihat bahwa tidak ada lagi batas yang tidak bisa ditembus oleh kehendak dan rasio umat manusia. Kita juga melihat ini dalam imajinasi manusia dalam berbagai budaya populer disuguhkan kepada kita dari kecil. Kita membaca Justice League, menonton Star Wars, Guardian of the Galaxy, atau film horor alien di mana kita dimanjakan dengan berbagai makhluk terestrial yang kadang menjadi teman, kadang menjadi lawan. Atau bahkan menonton yang lebih realistis dan ilmiah seperti First Man, The Martian, menikmati kehebatan teknologi ciptaan para ilmuwan dan insinyur hebat di dalamnya. Atau film sci-fi galaksi terbaik yang pernah ada, Interstellar, di mana kita disuguhkan bagaimana karakter yang diperankan Matthew McConaughey mencoba menyelamatkan dunia dengan mengeksplorasi relativitas dan black hole demi mencari rumah baru bagi umat manusia. Akan tetapi, jika kita berhenti sejenak, mematikan gadget, menutup komik yang sedang kita pegang, lalu melihat kembali dengan lebih tenang, narasi tentang mimpi besar manusia menuju semesta itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Sudah ada bahkan jauh sebelum sains dan teknologi memungkinkan kita untuk menjangkaunya. Mulai dari bagaimana kita membangunnya dalam berbagai cerita dan mitos, percobaan untuk melihat alam dengan cara selain mitos yang berujung pada petaka, seperti Giordano yang dibakar hidup-hidup, dan Galileo yang ditahan seumur hidup, sampai perlombaan antariksa di Perang Dingin oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat, sampai yang terbaru, keinginan manusia modern untuk mencari kehidupan baru, sampai planet baru untuk ditinggali. Dan ini adalah sejarah mustahil, perjalanan manusia keluar angkasa. Sejak awal keberadaan manusia, jejak pencarian ini sudah dapat ditemukan dalam berbagai bentuk mitos, lukisan, pengamatan langit. Manusia terus berusaha memahami posisinya di hadapan semesta. Siapa kita, di mana kita berada, dan apa yang ada di atas langit itu kita tanyakan. Meskipun manusia pada saat itu hanya menggunakan kapak batu sebagai perkakas andalan dan bergantung dengan gua-gua untuk tidur di tengah gelapnya malam, jagat raya tetap dapat merayu kita dengan segala keindahan dan keteraturannya, lalu memancing beribu pertanyaan di kepala. Mitos, narasi, dan cerita bermunculan. Matahari bergerak karena Helios mengendarai keretanya. Anu di Mesopotamia menggerakkan gerhana dan posisi langit. Nordik melihat bintang-bintang terhubung dengan pohon raksasa Yggdrasil. Tiongkok melihat langit sebagai tian, harmoni dunia yang menuntut jalannya kehidupan. Kung Bushman dari Botswana menyebut Bima Sakti sebagai tulang punggung malam, seakan-akan langit merupakan binatang besar dan kita tinggal di dalamnya. Dan galaksi Bima Sakti menopang malam agar kegelapannya tidak jatuh menghancurkan kita. Ragam kiasan dan metafora digunakan manusia saat berbicara mengenai langit dan dewa-dewi yang menghiasinya.
Atas nama keagungan, keindahan, dan kegaguman, nenek moyang kita menunduk hormat kepada langit. Dari langit kita mengetahui berbagai informasi, misteri, dan petunjuk ilahi. Arah dan navigasi pelayaran dari rasi bintang. Manusia juga dapat mengetahui musim panen, kemarau, keberuntungan, hingga runtuhnya sebuah kekaisaran dengan cara melihat formasi bintang dalam permadani semesta. Dari pengamatan ini muncul gagasan tentang kosmos, istilah Yunani yang berarti keteraturan atau susunan yang rapi. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan bahwa fenomena alam, pergantian siang malam, musim, dan pergerakan benda langit memiliki pola yang konsisten. Di awal peradaban manusia, tidak semua orang mengerti kenapa matahari bisa bergerak, kenapa bulan memiliki siklus tertentu, bahkan banyak diantaranya takut dengan berbagai peristiwa alam, seperti hujan badai yang mengundang amukan gemuruh. Namun, seiring dengan berkembangnya kemampuan intelektual dan semakin canggihnya alat-alat pengukuran, nenek moyang kita menyadari keteraturan dan keindahan kosmos. Manusia mulai menjadikan kosmos sebagai tempat pengaduan dan menjadikannya juga sebagai pedoman hidupnya. Sungguh beruntung orang-orang yang hidup dengan tenang di bawah kubah kosmos, lalu memiliki waktu luang untuk mengamati dan mempelajari kerlap-kerlip bintang hingga pergerakan planet. Dan sepertinya semua orang bahkan dari masa ini, meski terasa mustahil, bermimpi untuk berkelana ke langit yang sangat luas di sana. Di zaman kuno, para penerjemah langit ini juga hidup penuh keagungan karena mampu menjelaskan titah tersembunyi dewa-dewi di angkasa, lalu diaplikasikan dalam berbagai bentuk hukum dan aturan suci yang harus diikuti oleh semua masyarakat. Tidak jarang ditemukan berbagai narasi yang menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk spesial yang mentasbihkan peran kita sebagai wakil kosmos di bumi. Jika langit adalah ayah dan bumi adalah ibu, maka manusia merupakan anak suci keduanya yang ditugaskan untuk memimpin seluruh makhluk mengikuti keteraturan semesta. Hubungan antara anak dan orang tua ini bertolak dari sifat mistis, panca indera, dan hati kita disuguhi kejadian-kejadian kosmik di luar nalar dan logika. Semua berita atau wacana semesta hanya dapat diperoleh dari mulut dan rapalan suci pemuka agama. Hubungan awal ini termanifestasi dalam bentuk astrologi, yaitu cabang ilmu perbintangan yang membicarakan teori-teori benda angkasa secara mistis. Tujuannya untuk mengetahui berbagai pesan dan rahasia langit, lalu menghubungkannya dengan berbagai skenario yang mungkin terjadi di bumi kelak di masa depan. Di dunia Yunani Romawi, upaya ini disusun lebih sistematis oleh Claudius Ptolemy di abad kedua yang menyusun model geosentris lengkap dengan sistem perhitungan untuk menjelaskan gerak planet yang memungkinkan prediksi posisi planet dengan cukup presisi untuk kebutuhan navigasi dan kalender. Namun seiring waktu, ketidaksesuaian mulai muncul. Perhitungan menjadi semakin rumit untuk mempertahankan model lama. Gerak planet yang tidak seragam, terutama retrograd, dipertahankan dengan menambahkan epicycle di atas epicycle. Semakin akurat pengamatan, semakin banyak parameter yang harus dimasukkan. Model tetap bisa dipaksa cocok memang, tetapi menjadi sangat kompleks dan tidak efisien secara komputasi. Selain itu, model ini tidak memberikan penjelasan fisik, hanya deskripsi matematis yang menjawab bagaimana tampak bergerak, tetapi tidak menjelaskan mengapa bergerak demikian. Tidak ada prinsip sederhana yang mendasarinya, hanya akumulasi koreksi demi koreksi. Mulai dari dunia Islam di abad ke-8 sampai 14 yang mengkritik model Ptolemaic dan menciptakan model matematis baru tapi masih dalam kerangka geosentris atau geoheliosentris. Namun, perubahan total dari model ini terjadi ketika Nicolaus Copernicus melakukan penyederhanaan struktur dan koherensi geometris dengan memindahkan pusat sistem dari bumi ke matahari. Model baru heliosentrisme ini meski secara perlahan meruntuhkan hampir seluruh asumsi lama manusia yang menganggap diri spesial dan pusat dari alam semesta. Copernicus meski sudah hidup di masa Renaissance, narasi mistis mengenai manusia yang merupakan makhluk paling spesial dan bumi adalah pusat alam semesta masih ada dan dipercayai. Dan meski tujuan Copernicus fokus pada menyelesaikan koherensi geometris dan penyederhanaan modelnya, efek eksistensialnya sangat besar karena dengan idenya, keistimewaan bumi dan manusia runtuh di posisi kosmik, membuat manusia mempertanyakan posisi manusia secara keseluruhan. Di dunia kecil para astronom, mereka hanya menganggap Copernicus memberi hipotesis lain. Di dunia manusia secara keseluruhan, ini adalah bencana. Penolakan dari semua orang terhadap model baru ini membuat perjalanan manusia menuju semesta lebih mustahil. Setelah publikasi tulisan Copernicus De Revolutionibus pada tahun 1543, muncul beberapa orang yang mendukung heliosentrisme ini. Salah satunya adalah Giordano Bruno yang hidup terlalu berani untuk zamannya. Bruno mengembangkan teori Copernicus lebih jauh menjadi teori pluralitas dunia yang meyakini bahwa di luar sana sebenarnya ada bumi-bumi lain, planet-planet lain, hingga manusia-manusia lain.
sama seperti kita sekarang. Yang membuat kita, manusia spesial ini, tidak sespesial itu. Dia menulis, jika kita berada di bulan atau bintang lain, kita akan menemukan tempat yang tidak jauh berbeda dari ini, bahkan mungkin lebih buruk. Bisa saja ada dunia lain yang sama baik atau lebih baik penghuninya. Teori gilanya ini bertolak dari fakta bahwa matahari adalah bintang yang sama dan dapat kita jumpai di malam hari. Kita semua juga tahu bahwa bintang tak terhingga banyaknya menghiasi langit malam. Atas dasar premis tersebut, Bruno cukup yakin bahwa bintang di luar sana pasti memiliki sistem tata suryanya sendiri, dikelilingi berbagai planet juga, dan pasti di antara semua itu ada kehidupan tersembunyi di baliknya. Namun, rasa penasaran dan kerinduan kepada kosmos harus ditukarkan dengan nyawa Bruno sendiri. Dia akhirnya dijatuhi hukuman dibakar hidup-hidup di Roma pada tahun 1600 Masehi. Dia memang dikatakan memiliki banyak ide-ide heretik lain dan kita tidak pernah tahu idenya yang mana yang membuatnya terbakar. Tapi fakta bahwa memiliki pandangan lain bisa berakibat seperti itu cukup menekankan bagaimana mustahilnya perjalanan manusia ke kosmos. Namun tidak lama setelah itu, di abad ke-17, Galileo Galilei yang mengikuti Kopernikus muncul dan membuka kabut dogma dengan menyempurnakan alat optik yang sebelumnya hanya untuk navigasi dan memetakan permukaan bumi saja. Dia meningkatkan pembesaran lensa dari 3 kali menjadi 20-30 kali lipat untuk memetakan jagat raya dengan teleskop. Teleskop itu seperti mata tambahan yang bekerja dengan membiaskan cahaya menggunakan 2 lensa, objektif L1 dan okuler L2. Lensa objektif berada di depan dan menghadap objek jauh. Fungsinya menangkap cahaya dari benda seperti bintang atau planet, lalu membentuk gambar kecil. Lensa okuler L2 berada di dekat mata dan berfungsi memperbesar gambar tersebut agar terlihat jelas. Dengan kombinasi ini, teleskop bisa membuat benda jauh tampak lebih dekat, yang membuat Galileo dapat melihat kawah di bulan, satelit Jupiter, Io, Europa, Ganymede, Callisto, dan banyak bintang di Bima Sakti. Hadirnya teleskop ini disambut meriah oleh berbagai ilmuwan dan orang yang penasaran untuk menjamah kosmos lebih jauh. Dengan alat ini, banyak ditemukan berbagai fakta dan misteri tersembunyi jagat raya. Salah satu fakta yang mengguncang orang-orang kala itu adalah bahwa bumi hanya sekedar planet biasa. Kita, manusia, hanya makhluk biasa, bukan siapa-siapa, dan hanya tinggal di salah satu planet kosmos sunyi dalam keteraturannya. Tidak ada yang spesial dan tidak ada yang istimewa. Rumah kita bukanlah pusat semesta. Kondisi ini membuat sebagian manusia bingung dan resah. Bahkan otoritas agama menganggap bahwa ini merupakan temuan dari pikiran bidiat dan sesat. Di masa itu juga banyak orang-orang yang dihukum karena dianggap mengotori langit dengan perhitungan pagan sesat. Dan Galileo pun dihukum oleh Inkuisisi Roma dengan memenjarainya di rumahnya sendiri seumur hidup. Namun, naluri manusia selalu bertindak melawan aturan atau melakukan sesuatu yang memacu adrenalin. Fakta-fakta kosmos yang berusaha dibungkam ini pun tetap tersebar juga, tidak hanya di kalangan akademis, tapi juga ke telinga para awam. Meski penyebaran cerita sesat Galileo mengenai kosmos cukup lama di Italia, di tempat yang jauh lebih bebas, Belanda, justru ditemukan atmosfer intelektual di ruang-ruang publik yang begitu dihargai. Bayangkan saja, di Belanda pada zaman itu, kita bisa berbicara tanpa rasa takut mengenai kehidupan luar angkasa kepada tetangga kita, pedagang pasar, bahkan pemuka agama sekalipun. Di negeri inilah, Christian Huygens muncul. Huygens sangat kagum dan hormat kepada kosmos. Banyak waktu hidupnya dilalui untuk mengamati langit malam, lalu mencatat hal-hal kecil menarik yang ditemukan. Huygens memiliki kebiasaan mengasah dan menggosok lensa untuk teleskop bintang yang dimodifikasinya sendiri hingga panjang 5 meter. Teleskop itu membuatnya dapat melihat lebih jauh, teliti dan presisi, menembus kehampaan di angkasa. Dia menulis, bayangkan jika Tuhan menciptakan segala sesuatu di sana seperti di sini. Bahkan dalam perbedaan, tetap ada kesesuaian, bentuk yang serupa, cara tumbuh yang serupa, dan cara mempertahankan jenisnya. Huygens menggambarkan bahwa lingkungan dan kehidupan terestrial di planet lain tidak jauh berbeda seperti di bumi. Terkhususnya bumi abad ke-17, dia cukup yakin bahwa kita bisa menjumpai makhluk seperti hewan dan tumbuhan yang mirip, manusia yang tidak jauh berbeda seperti kita, memiliki sepasang tangan dan kaki. Huygens percaya bahwa kehidupan terestrial ini tidak hanya di tata surya kita saja, tetapi juga akan ditemukan pada setiap tata surya lain dalam kosmos. Bahkan dia percaya bahwa ragamnya kehidupan dan kemajemukan dunia ini merupakan salah satu
satu bentuk kekuasaan Tuhan sudah menjadi keniscayaan bagi planet-planet kosmos memiliki penghuni, karena Tuhan tidak menciptakan alam semesta beserta segala isinya dengan cuma-cuma. Huygens juga membayangkan bahwa penghuni terestrial itu juga memikirkan hal yang sama seperti kita, yaitu misteri kehidupan terestrial. Mungkin saja, menurut Huygens, kehidupan di luar sana jauh lebih cerdas daripada manusia di bumi. Bahkan, Huygens membayangkan bahwa mereka sudah bisa berlayar di lautan bintang layaknya seorang pelaut, menggunakan kapal-kapal luar angkasa untuk membentuk aliansi antar planet. Huygens begitu memimpikan perjalanan penuh mukjizat ini. Dia ingin merasakan lingkungan di berbagai planet, lalu bercengkrama dengan penduduknya. Dan banyak hal lain mengikuti dari anggapan ini. Jika mereka memiliki kapal, maka mereka juga memiliki layar, jangkar, tali, katrol, dan kemudi. Romantisasi ide dan gagasan mengenai kehidupan dan perjalanan manusia menyusuri kosmos yang awalnya dianggap sekedar omong kosong atau khayalan semata, perlahan semakin dapat direalisasikan seiring dengan berkembangnya zaman. Pada tahap awal, Isaac Newton, manusia tercerdas di bumi, di usianya yang sangat muda, memberikan dasar fisika yang menyatukan bumi dan langit dalam satu sistem hukum yang sama. Benda jatuh ke bumi karena gravitasi, dan pada saat yang sama, planet juga bergerak karena gaya yang sama. Tidak ada lagi pemisahan antara dunia bawah dan dunia atas. Dia menjelaskan bahwa sebuah benda yang dilempar ke depan memiliki kecepatan tangensial, akan terus bergerak lurus, tetapi gravitasi bumi menariknya ke bawah. Jika kecepatannya cukup besar, benda itu tidak pernah benar-benar jatuh ke permukaan, melainkan terus jatuh mengelilingi bumi. Inilah yang disebut sebagai orbit, gerak jatuh yang tidak pernah selesai. Dari pemahaman ini muncul satu batas yang sangat jelas secara kuantitatif. Jika ingin keluar sepenuhnya dari tarikan gravitasi bumi, sebuah benda harus mencapai kecepatan minimum tertentu, yaitu sekitar 11,2 km per detik, yang disebut sebagai escape velocity. Di bawah kecepatan ini, benda akan tetap terikat oleh gravitasi. Di atas kecepatan ini, baru benda bisa lepas. Di titik inilah semua masalah romantisasi mengenai langit yang terasa sangat mustahil berubah bentuk. Karena pertanyaannya bukan lagi apakah mungkin, tetapi bagaimana caranya. Ketika sudah tahu titik jelas yang harus dilewati, manusia mulai berlomba-lomba untuk bisa menghasilkan kecepatan sebesar itu melawan gravitasi dan hambatan hingga akhirnya bisa menembus batas bumi. Selama berabad-abad setelah Newton, masalah utamanya adalah mencapai escape velocity, di mana dalam praktik awalnya, tujuan pertama manusia adalah mencapai orbit stabil di sekitar bumi yang membutuhkan kecepatan sekitar 7,8 km per detik dengan tambahan kerugian akibat hambatan atmosfer dan gravitasi lebih rendah dari tujuan awal 11,2 km per detik. Masalahnya, tidak ada teknologi yang mampu menghasilkan percepatan sebesar itu secara kontinu. Roket berbasis misiu yang sudah ada sebelumnya di Tiongkok hanya bisa menghasilkan dorongan singkat dengan energi rendah, kecepatan yang dicapai jauh di bawah kebutuhan orbit, apalagi escape velocity. Selain itu, pembakarannya tidak stabil, efisiensinya rendah, dan tidak bisa dikontrol dengan presisi. Namun kemudian, William Congreve pada awal abad ke-19 mengembangkan roket militer berbasis misiu dengan jangkauan lebih jauh. Ini meningkatkan skala dan daya dorong, tetapi tetap memiliki keterbatasan utama, pembakaran tidak efisien dan tidak stabil, sehingga kecepatan yang dihasilkan masih jauh dari kebutuhan orbit. Kemudian, William Hale memperbaiki stabilitas penerbangan dengan membuat roket berputar, spin stabilization, membuat roket lebih terkendali, tetapi tidak menyelesaikan masalah inti, energi dan efisiensi masih terlalu rendah. Masalah utamanya ada pada dua hal, energi dan massa. Untuk mencapai kecepatan tinggi, dibutuhkan energi besar, tetapi energi itu berasal dari bahan bakar yang justru menambah massa roket. Semakin besar roket, semakin besar energi yang dibutuhkan untuk mempercepatnya. Tanpa solusi terhadap hubungan ini, target kecepatan Newton tidak bisa dicapai. Baru pada akhir abad ke-19, di mana Konstantin Tsiolkovsky yang merumuskan hubungan antara massa roket, massa bahan bakar, dengan kecepatan akhir melalui persamaan roket. Prinsip dasarnya, roket bergerak karena momentum gas buang yang dipercepat ke arah berlawanan, hukum aksi reaksi. Namun, semakin banyak bahan bakar dibawa, semakin besar massa awal, sehingga efisiensi menjadi masalah utama. Dari sinilah muncul konsep multi-stage roket. Alih-alih membawa semua massa sekaligus, roket dibawa menjadi beberapa tahap. Setelah bahan bakar tahap pertama habis, bagian tersebut dilepas untuk mengurangi massa, sehingga tahap berikutnya dapat mempercepat lebih efisien. Secara matematis ini memungkinkan peningkatan kecepatan satu objek secara signifikan dibandingkan roket satu tahap. Gagasan ini kemudian diwujudkan. Robert H. Goddard berhasil meluncurkan roket berbahan bakar cair pertama, memungkinkan pembakaran yang lebih stabil dan efisien. Sementara itu, Hermann Oberth mengembangkan desain roket secara teoretis yang lebih mendekati
kebutuhan praktis. Langkah berikutnya adalah skala dan integrasi. Ide-ide yang sebelumnya terpisah, persamaan roket, desain struktur sistem bahan bakar, dan kontrol penerbangan mulai digabungkan dalam satu sistem yang utuh ketika pengembangan menjadi proyek besar negara dalam industri dan militer di Jerman oleh Wernher von Braun dengan roket V2. V2 menggunakan bahan bakar cair, etanol dan oksigen cair, dan mesin roket dengan pompa turbopump untuk menghasilkan dorongan sekitar 25 ton. Roket ini mengikuti lintasan balistik, fase awal dorongan vertikal dan miring, kemudian mesin mati, dan roket melanjutkan perjalanan berdasarkan momentum dan gravitasi. V2 mencapai ketinggian sekitar 80-90 km, mendekati batas ruang, dengan kecepatan lebih dari Mach 4. 4 kali kecepatan suara. Ini menjadi bukti pertama bahwa mesin roket tetap bisa bekerja saat udara semakin tipis hingga hampir hampa. Badan roket cukup kuat untuk menahan tekanan udara dan panas saat terbang sangat cepat, dan arah roket dapat dikendalikan menggunakan gyroskop dan sirip kemudi. Meski kelam dan gelapnya alasan kenapa roket ini dibuat dan dikembangkan, roket ini setelah Perang Dunia Kedua berakhir diambil alih dan dikembangkan lebih lanjut oleh negara-negara pemenang. Dua negara raksasa, Amerika Serikat dan Uni Soviet, mengumpulkan pengetahuan, desain, dan para insinyurnya untuk berlomba dalam rivalitas yang disebut Space Race, perlombaan antariksa, dengan hitungan epik dari operator. 3, 2, 1. Ketika Jerman kalah, perkembangan teknologi roket berpindah tangan dan memasuki fase baru yang jauh lebih besar. Dua kekuatan utama dunia, Amerika Serikat dan Uni Soviet, segera menyadari bahwa roket bukan sekadar senjata, tetapi kunci dominasi masa depan. Mereka mengambil perangkat keras dan juga otak di baliknya. Para ilmuwan, rancangan teknis, serta seluruh infrastruktur penelitian yang tersisa dari program roket Jerman. Amerika menjalankan Operation Paperclip, operasi sistematis untuk membawa ilmuwan seperti Wernher von Braun ke Amerika Serikat. Di sisi lain, Uni Soviet melakukan langkah serupa, mengambil insinyur, fasilitas, dan dokumentasi yang dapat mempercepat program roket mereka sendiri. Roket V2 berubah menjadi aset strategis yang menentukan arah kekuatan global. Teknologi yang sama dapat membawa hulu ledak nuklir dalam bentuk ICBM, tetapi juga mampu mengorbitkan satelit, bahkan membawa manusia keluar dari bumi. Amerika Serikat dan Uni Soviet melebarkan sayap-sayap mereka mempengaruhi segala penjuru bumi. Tidak puas sampai situ, dua negara adidaya ini tidak hanya ingin menguasai bumi, tetapi juga bulan, planet lain, bahkan hingga seluruh kosmos sekalipun. Mereka berlomba untuk menjadi yang paling pertama menyentuh kosmos. Pada tahun 1957, Sputnik pertama diluncurkan oleh Uni Soviet, menandai untuk pertama kalinya manusia berhasil menempatkan objek buatan di orbit bumi. Peristiwa ini adalah kejutan geopolitik. Dunia menyadari bahwa teknologi yang mampu mengorbitkan satelit adalah teknologi yang sama yang mampu mengirimkan hulu ledak ke belahan dunia manapun. Langit yang sebelumnya hanya menjadi objek pengamatan, kini berubah menjadi wilayah strategis yang nyata. Namun, langkah berikutnya tidak berlangsung mulus. Upaya untuk melampaui orbit bumi menuju bulan diawali oleh serangkaian percobaan yang sebagian besar berakhir gagal. Amerika Serikat melalui Pioneer Zero di bawah koordinasi Advanced Research Project Agency mencoba mengirimkan wahana menuju orbit bulan pada tahun 1958. Misi ini hanya bertahan sekitar 73 detik sebelum roketnya meledak di fase awal peluncuran. Tidak lama kemudian, Uni Soviet merespons dengan program Luna Y pertama yang juga berakhir dengan kegagalan dalam hitungan detik setelah peluncuran. Dalam fase ini, ratusan percobaan serupa dilakukan, sebagian besar gagal sebelum mencapai tujuan. Teknologi roket masih berada dalam tahap yang belum stabil. Sistem pembakaran, kontrol, dan struktur belum mampu menjamin keberhasilan secara konsisten. Justru melalui kegagalan-kegagalan inilah fondasi teknis mulai terbentuk. 4 tahun kemudian, pada tahun 1961, Yuri Gagarin menjadi manusia pertama yang benar-benar meninggalkan bumi dan mengorbitnya melalui misi Vostok pertama. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia tidak lagi hanya memandang langit, tetapi menjadi bagian dari ruang itu sendiri, benar-benar berada dalam galaksi. Gagarin tidak hanya mengitari bumi secara fisik, tetapi juga mengubah batas imajinasi manusia tentang apa yang mungkin bisa dicapai. Amerika Serikat merespons dengan mempercepat seluruh program luar angkasa mereka. Di tengah ketegangan ini, pada tahun 1962, terjadi satu peristiwa penting yang sering luput dari perhatian. John F. Kennedy Rice University Speech. Dalam pidatonya, "We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.
dia secara terbuka menyatakan ambisi Amerika untuk mendaratkan manusia di bulan sebelum akhir dekade. Pernyataan ini bukan sekedar retorika politik, tetapi komitmen strategis yang mengarahkan seluruh sumber daya negara, ilmiah, industri, dan finansial menuju satu tujuan yang sangat ambisius. Puncaknya terjadi pada tahun 1969 ketika Amerika Serikat melalui misi Apollo 11 berhasil mendaratkan manusia di bulan. Neil Armstrong dan Buzz Aldrin menjadi representasi dari keberhasilan tersebut. Untuk pertama kalinya, manusia tidak hanya mengorbit bumi, tapi benar-benar meninggalkan sistemnya dan menginjakkan kaki di benda langit lain. Di sisi lain, dunia kreatif populer era Perang Dingin diselimuti juga dengan ketakutan, harapan, dan kerinduan terhadap kosmos yang termanifestasi dalam bentuk film layar lebar. Karya yang menjadi tonggak pertamanya adalah The Day the Earth Stood Still, tayang pada tahun 1951. Film ini muncul hanya beberapa tahun setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, serta di tengah eskalasi senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, berkisah mengenai makhluk asing bernama Klaatu, seorang alien humanoid, dan robotnya bernama Gorg yang mendaratkan pesawatnya di Washington DC, Amerika Serikat. Pesan dari filmnya sejalan dengan kondisi nyata saat itu, di mana pada awal 1950-an, kedua negara telah mengembangkan bom hidrogen dengan daya hancur berkali lipat lebih besar dari bom atom sebelumnya, di mana di dalam film menjelaskan jika manusia terus membawa kekerasan dengan senjata destruktif mereka keluar angkasa, maka peradaban manusia akan dianggap sebagai ancaman bagi kosmos dan harus dihentikan. Kelak, desain alien di film ini memberikan ilham dan banyak inspirasi bentuk alien di berbagai film sci-fi lainnya. Pada periode yang sama, Amerika Serikat mengalami gelombang laporan fenomena objek terbang yang tak dikenal, sebuah UFO, terutama setelah Roswell Incident, di mana seorang peternak menemukan puing-puing aneh, lembaran logam tipis, batang, dan serpihan di lahannya. Meskipun hingga kini tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan alien, fenomena ini membentuk imajinasi publik secara luas. Perkembangan ini berlanjut dengan Star Trek pada tahun 1966 yang tidak hanya menawarkan cerita petualangan luar biasa, tetapi juga mencerminkan semangat diplomasi dan eksplorasi ilmiah yang paralel dengan program luar angkasa nyata seperti NASA. Pada periode ini manusia sudah berhasil mengorbitkan satelit, mengirim manusia ke luar angkasa, dan mulai merancang misi ke bulan. Star Trek mengangkat gagasan tentang etika, politik, dan hubungan antar spesies, refleksi langsung dari ketegangan ideologis di bumi. Kemudian, satu dekade setelahnya, Star Wars hadir di masa pasca puncak space race. Ketika manusia sudah benar-benar mendarat di bulan melalui Apollo 11, film ini tidak lagi berusaha realistis secara ilmiah, tetapi justru memperluas imajinasi kosmik ke arah mitologis. Namun, bahkan dalam bentuk filmnya yang lebih teatrikal, Star Wars tetap berdiri di atas fondasi psikologis yang sama. Ketertarikan manusia terhadap ruang yang luas tidak diketahui dan penuh kemungkinan. Pandangan umat manusia ke atas langit memang tidak pernah berubah, hanya medium dan caranya saja yang berbeda dari masa-masa sebelumnya. Alih-alih menggunakan narasi teologis mistis, kita sekarang mengabadikan harapan kita melalui kisah-kisah sains fiksi. Kelap-kelip bintang bukan bermakna kejatuhan rezim pemerintahan tertentu, melainkan pertanda misterius, seolah-olah sapaan makhluk lain di belahan lain kosmos. Galaksi kita sekarang memang bukan pelindung di malam hari, melainkan alamat bagi bumi kita di kosmos. Galaksi Bima Sakti seperti negara kosmik yang memiliki miliaran planet, miliaran bintang, dan rahasia kehidupan yang belum terjamah hingga saat ini. Ditambah lagi kondisi rumah kita ini, bumi dan segala isinya semakin runyam akibat peperangan, perpecahan, dan berbagai selisih antar manusia. Jangankan besok mampu untuk hidup tanpa rasa takut, lapar, atau hidup tenang di hari ini saja sudah sangat beruntung. Kehidupan di bumi ini, sebagaimana yang selalu dijanjikan oleh berbagai narasi teologis atau ideologis, terlalu jauh dari kata harapan, lalu membuat orang muak dan memerlukan solusi lain. Oleh karena itu, perjalanan panjang ini menjadi upaya alternatif beberapa orang untuk menemukan jawaban atas kegelisahan ini. Kita tidak lagi bermimpi di atas tanah ini, melainkan kembali melihat ke atas, mengharapkan pelukan dan sambutan hangat dari kosmos. Mungkinkah kehidupan di luar sana, di tata surya lain, lebih baik? Apakah alien-alien itu bersahabat, ramah, bahkan lebih baik daripada manusia? Di tengah keluasan itu, imajinasi manusia tidak bekerja pada skala galaksi, tetapi pada sesuatu yang lebih dekat, lebih konkret, dan lebih masuk akal untuk dijangkau. Disinilah perhatian manusia mulai menyempit, bukan lagi ke seluruh kosmos, tetapi ke satu objek yang tampak
paling mungkin. Mars, planet merah ini sejak awal menempati posisi yang unik dalam imajinasi manusia. Cukup dekat untuk diamati dengan teleskop, memiliki ciri-ciri yang sekilas menyerupai bumi, dan menunjukkan tanda-tanda yang setidaknya pada masa itu dapat ditafsirkan sebagai indikasi kehidupan. Di antara semua planet lain, Mars menjadi titik temu antara sains, spekulasi, dan harapan. Carl Sagan, astronom dan ilmuwan populer abad 20, memiliki semacam konspirasi bahwa di planet merah, di Mars, ada kehidupan. Narasi yang sudah digandrungi penduduk bumi di awal abad 20. Mungkin sebagian orang bertanya, di antara Merkurius, Venus, Jupiter, dan cantiknya Saturnus, kenapa harus Mars yang memiliki kehidupan? Jawabannya, karena Mars memiliki bentuk dan penampakan yang mirip seperti bumi. Es di kedua kutubnya, pergerakan awan akibat hembusan angin, bahkan panjang 1 hari 24 jam. Spekulasi mengenai kehidupan lain di Mars tidak hanya obrolan di kalangan akademis saja. Topik ini juga menjadi perbincangan hangat dan digandrungi orang awam, bahkan membuat sebagian orang ketakutan akan invasi fiktif dari kehidupan asing tersebut. Di tahun 1938, terdapat siaran radio yang diadaptasi dari buku The Wars of the Worlds, karya H.G. Wells, yang membuat gempar jutaan penduduk Amerika karena takut terjadinya perang dengan makhluk dari Mars. Salah satu tokoh yang melakukan upaya penyelidikan ini adalah Percival Lowell, pebisnis Amerika yang juga menyukai astronomi. Dia dikenal karena dedikasinya yang luar biasa terhadap kosmos, sampai-sampai membangun observatorium di Arizona. Dari observatorium inilah nantinya ditemukan Pluto, salah satu dwarf planet kerdil di tata surya kita. Lowell tertarik mengamati Mars ketika dia menemukan tulisan kuno yang menyatakan bahwa ketika posisi Mars berada dekat dengan bumi, kita bisa melihat semacam saluran atau kanal di permukaannya. Hal tersebut membuatnya tidak ragu untuk menghabiskan uang dan waktu hidupnya, mengabdikan cintanya kepada Mars. Dari catatan pribadinya, Lowell berhasil menemukan kanal-kanal tersebut, layaknya saluran irigasi air purba yang bertugas untuk mengalirkan sumber air meleleh dari kutub Mars ke daerah khatulistiwa planet merah tersebut. Kanal air tersebut sangat penting bagi kehidupan di Mars, bahkan Lowell sangat yakin bahwa perubahan musim di Mars disebabkan oleh hidup dan matinya tanaman yang ada di sekitar kanal itu. Dia membayangkan Mars merupakan planet padang pasir tua, gersang, dan kering kerontang. Walau demikian, kondisinya tidak jauh berbeda dengan gurun-gurun pasir di bumi. Lowell menggambarkan keadaan di Mars itu mirip seperti gurun pasir di barat daya Amerika, di tempat di mana observatoriumnya berdiri. Kondisi atmosfer dan cuaca Mars dari pengamatan Lowell sedikit lebih dingin, tetapi masih cukup nyaman ditinggali. Mirip seperti suhu di daerah selatan Inggris. Udaranya mungkin tipis, tapi menurut Lowell masih terdapat cukup oksigen yang memungkinkan manusia untuk bernafas. Namun, Lowell dalam catatannya menggambarkan makhluk Mars yang bersikap ramah dan lebih mirip seperti makhluk mitos setengah dewa. Memang temuan dari pengamatan Lowell tersebut tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Banyak para ahli astronomi lain yang tidak sependapat dengannya. Bahkan kita sendiri tahu bahwa belum pernah ditemukan penghuni Mars hingga sekarang. Carl Sagan menjelaskan bahwa baik di zaman Lowell ataupun sesudahnya, upaya penyelidikan kanal-kanal Mars tidak pernah terbukti. Mungkin saja itu merupakan hasil sugesti kombinatorik antara mata, emosi, dan otak manusia yang menghasilkan penampakan yang seolah-olah nyata dari pengamatan kita. Penggambaran dan spekulasi liar mengenai kehidupan asing tersembunyi di Mars, bahkan di seluruh kosmos sekalipun, menurut Carl Sagan, memiliki satu dampak positif penting, yaitu memacu rasa ingin tahu manusia dan mendorong upaya ilmiah untuk membuktikannya. Sagan sendiri mengakui bahwa kecintaannya terhadap kosmos lahir ketika ia kecil membaca narasi dan kisah ajaib mengenai luar angkasa dan juga perjalanan antar bintang. Apalagi modernitas dengan revolusi ilmiahnya perlahan-lahan memberikan cara untuk mewujudkan angan kuno ini, lalu direalisasikan melalui berbagai teknologi mutakhir yang membuat kita dapat menjelajah lebih jauh kepada kosmos. Dan benar saja, entah memang karena tekanan geopolitis atau imajinasi kolektif atau alasan lainnya, umat manusia melakukannya, atau setidaknya mencoba. Langkah awal manusia mendekati Mars pertama kali dilakukan Uni Soviet dengan meluncurkan wahana 1M1 di siang hari tanggal 10 Oktober 1960 pukul 14.27 waktu setempat. Dengan berat hingga 480 kg, wahana antariksa ini diterbangkan menggunakan roket 8K-78 lengkap dengan berbagai alat saintifik penunjangnya. Namun, lagi dan lagi, masalah teknis menjadi penyebab utama kegagalan misi ini.
ini. Getaran hebat menyebabkan sebuah giroskop mengalami kegagalan fungsi. Akibatnya, roket mulai menyimpang dari orientasi yang direncanakan. Sistem panduan gagal setelah 309,9 detik peluncuran dan mesin tahap ketiga dimatikan pada detik 324,2 setelah lintasan menyimpang lebih dari 7 derajat. Lalu muatan akhirnya terbakar di atmosfer bumi sekitar wilayah Siberia Timur tanpa pernah mencapai orbit bumi. Walau demikian, manusia tidak pernah menyerah untuk mendekati planet ini. Akhirnya, impian untuk menyentuh Mars ini terwujud pertama kali melalui misi yang dilakukan Mars 2, diluncurkan oleh Uni Soviet pada sore hari tanggal 19 Mei 1971 pada pukul 16.22 waktu setempat. Wahana ini beserta roket peluncurannya yakni M71 memiliki berat hingga 4.650 kg, membawa semacam robot bernama PROPM atau perangkat untuk mengevaluasi mobilitas Mars dengan berat sekitar 4 kg. Robot berbentuk kotak ini dilengkapi dengan semacam ski dan bergerak dengan mendorong tubuhnya ke depan dengan kecepatan sekitar 1 meter per menit sambil meluncur di atas tanah. Wahana ini berhasil memasuki orbit dan mendarat di Mars pada tanggal 27 November 1971. Dari kapsul pendaratannya, PROPM bergerak maju menjelajahi tanah dan dunia yang jauh berbeda sama sekali dengan bumi. Namun, jangkauan robot ini hanya bisa sekitar 15 meter dari kapsul pendaratannya karena terhubung dengan kabel transmisi data dan daya. PROPM dilengkapi dengan beberapa sensor gerak dan sensor radiasi. Jika perangkat ini menemui rintangan, sensor di bagian depan akan mengirim sinyal ke sistem kontrol otomatis pada pendarat, yang kemudian akan memerintahkannya untuk mundur, berbelok ke kanan jika rintangan berada di kiri, atau ke kiri jika rintangan berada di kanan, lalu melangkah maju kembali. Meskipun PROPM tidak pernah bisa kembali ke Mars, tapi wahana ini berhasil menjalankan misinya untuk mengirimkan berbagai data penting mengenai kondisi permukaan dan mobilitas di Mars, sekaligus menjadi salah satu lompatan besar umat manusia dalam eksplorasi kosmos. Tidak mau kalah dan tersaingi, Amerika Serikat juga mengembangkan mega proyek untuk menjalankan perjalanan suci ke Mars. Bahkan Carl Sagan sendiri menjadi salah satu tokoh yang terlibat dalam pengembangan wahana antariksa ini, yaitu Viking 1 dan Viking 2. Setiap wahana terdiri dari dua komponen utama, yaitu pengorbit, orbiter seberat 2.339 kg, dan pendarat, lander, seberat 978 kg, dilengkapi kamera pada tiap komponennya. Misi yang diemban Viking cukup banyak dan kompleks, salah satunya adalah untuk menyelidiki dan mencari bukti kehidupan di Mars. Beberapa simulasi dan percobaan laboratorium dipersiapkan oleh ilmuwan, termasuk Sagan, untuk mendukung misi ini. Percobaan yang dilakukan dengan menaruh mikroorganisme ke dalam sebuah wadah disebut sebagai guci Mars yang diatur sedemikian rupa seperti lingkungan di Mars. Suhunya diatur di atas beku untuk merepresentasikan kondisi siang hari dan minus 80 derajat Celcius untuk merepresentasikan kondisi dini hari sebelum fajar di Mars. Kondisi gas di dalam guci Mars diatur tanpa oksigen dengan komposisi utama karbon dioksida dan nitrogen, lengkap dengan sinar ultraviolet atau UV, mewakili ganasnya cahaya matahari yang tidak tersaring oleh atmosfer Mars. Di malam pertama percobaan tersebut, sebagian mikroba mati membeku dan tidak ada kabarnya lagi. Sebagian lainnya mati sesak nafas akibat tidak adanya oksigen, atau mati akibat kehausan karena tidak adanya air. Sebagian lainnya gosong terpanggang sinar UV. Memang sekilas mimpi kita kandas setelah percobaan ini, tapi Sagan menjelaskan bahwa masih ada peluang kehidupan lain yang bisa diharapkan. Faktanya, beberapa jenis mikroba di bumi bersifat anaerob. Mereka mampu hidup tanpa oksigen sama sekali. Metabolisme tubuhnya tidak aktif pada suhu rendah agar hemat energi. Mereka juga bisa bersembunyi di bawah batu untuk melindungi diri dari sinar. Potensi dan peluang kehidupan ini, jelaskan Sagan dalam bukunya, masih dapat kita yakini. Jika mikroba jenis ini dapat ditemui di bumi, akan ada kemungkinan juga mereka dapat ditemui di Mars. Viking pertama meninggalkan bumi di malam hari, tanggal 20 Agustus 1975, pukul 21:22 waktu setempat. Beberapa minggu setelahnya, Viking 2 diluncurkan ke Cakrawala di kala senja, tanggal 9 September 1975, pukul 18:39 waktu setempat. Misi bernilai $1 miliar ini memang direncanakan sebagai proyek mercusuar Amerika. Mereka
mereka diharapkan dapat mendarat di Mars pada ujung hari ulang tahun ke-200 pada tanggal 4 Juli 1976. Hanya meleset 16 hari, lander Viking 1 berhasil mendarat di permukaan terjal Mars pada tanggal 20 Juli 1976 di sebuah tempat yang bernama Chryse, bahasa Yunani untuk tanah emas. Koordinat pendaratannya adalah 22,483 derajat lintang utara, 47,94 derajat bujur barat, pukul 11.5306 waktu Amerika Serikat. Lokasi pendaratannya sangat unik, itu berada di dekat pertemuan terusan atau semacam sungai kuno yang berkelok-kelok. Sedangkan lander Viking 2, saudara kembarnya, mendarat pada tanggal 3 September 1975 pada koordinat 47,968 derajat lintang utara, 225,71 derajat bujur barat, pukul 22.3750 waktu Amerika Serikat, sekitar 6.460 km dari lokasi pendaratan Viking 1. Kedua robot ini dengan sigap menjalankan misinya. Keduanya dilengkapi dengan lengan robot yang memungkinkan mereka untuk mengambil sampel tanah, kerikil, atau bebatuan Mars, lalu memasukkannya ke perangkat biologis khusus yang dilengkapi dengan gas kromatograf spektrometer massa yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa kimia dan mencari jejak material organik. Data kumulatif dari 4 sampel diperoleh ditafsirkan sebagai indikasi adanya kehidupan positif lemah, tetapi uji utama untuk senyawa organik menggunakan eksperimen gas kromatograf yang mampu mendeteksi senyawa organik dalam kisaran 10-100 bagian per miliar, memberikan hasil negatif. Data juga menunjukkan keberlimpahan sulfur yang jelas berbeda dari material apapun yang dikenal di bumi maupun di bulan, sehingga sangat sulit untuk mengatakan bahwa ada kehidupan di Mars. Kombinasi ini membuat interpretasi biologis menjadi sangat lemah, sehingga sangat sulit untuk mengatakan bahwa ada kehidupan di Mars. Pada 16 November 1976, NASA mengumumkan bahwa misi Viking 1 dan Viking 2 telah berhasil mencapai tujuan utamanya, mencari tahu kehidupan di Mars dan menemukan bahwa tidak ada bukti kehidupan yang meyakinkan. Dan kemudian mereka mengumumkan misi tambahan yang berlangsung hingga Mei 1978, diikuti oleh Continuation Mission hingga Juli 1979 yang lebih berfokus pada karakterisasi Mars secara menyeluruh, atmosfer, cuaca, permukaan, geologi, tanah, dan pemetaan globalnya. Tidak hanya sampai situ saja, secara bersamaan manusia juga menyiapkan cara lain untuk menemukan jawaban dari kerinduan ini. Gagal dan sukses berbagai misi antariksa ini tidak akan pernah memberhentikan gairah ini. Meskipun harus memakan banyak waktu dan biaya, misi penting dan paling sunyi yang disiapkan manusia adalah perjalanan tak terbatas. Perjalanan ke ujung kosmos dilakukan dengan Voyager 1 dan 2, ziarah panjang yang dilakukan umat manusia yang awalnya bertujuan untuk mengamati planet Jupiter dan Saturnus. Jika berhasil, eksplorasi akan dilanjutkan ke Uranus dan Neptunus dengan memanfaatkan gravitasinya. Voyager 2 diluncurkan pada siang hari tanggal 20 Agustus 1977, pukul 14.29 waktu setempat. Wahana ini diluncurkan terlebih dahulu dari Voyager 1 yang baru diluncurkan pada tengah hari, tanggal 5 September 1977 pukul 12.56 waktu setempat. Namun, karena menempuh jalur yang lebih cepat, Voyager 1 keluar dari sabuk asteroid lebih dahulu daripada kembarannya, bahkan berhasil menyalip Voyager 2 pada 15 Desember 1977. Kedua wahana ini dilengkapi kamera TV berwarna, pemindaian lambat untuk mengambil gambar planet dan bulan-bulannya, serta membawa berbagai instrumen untuk mengukur medan magnet, atmosfer, satelit alami, dan data lainnya tentang sistem planet. Energi wahana disuplai oleh 3 generator termoelektrik radioisotop RTG berbahan plutonium dioksida yang dipasang pada ujung lengannya. Voyager 1 memulai misi pencitraan di Jupiter pada April 1978 dari jarak 265 juta kilometer. Gambar yang dikirim kembali pada Januari tahun berikutnya menunjukkan bahwa atmosfer Jupiter lebih turbulen dibandingkan penelitian sebelumnya. Voyager 1 mengambil satu gambar setiap 96 detik selama 100 jam untuk menghasilkan film time-lapse berwarna yang menunjukkan 10 rotasi Jupiter. Pada 10 Februari 1979, wahana memasuki sistem bulan Jupiter dan pada awal Maret telah menemukan cincin tipis kurang dari 30 km tebalnya yang mengelilingi Jupiter. Setelah itu, wahana melintasi beberapa bulan Jupiter termasuk Amalthea
Io, Europa, Ganymede, dan Callisto, sambil mengirimkan foto-foto spektakuler yang membuka dunia baru bagi disiplin astronomi. Wahana kembarannya, Voyager 2, mulai mengirim gambar Jupiter pada 24 April 1979 untuk membuat film timelapse tentang sirkulasi atmosfer. Tidak seperti Voyager 1, Voyager 2 melakukan lintasan dekat ke bulan-bulan Jupiter, terutama untuk mempelajari Europa dan Io, termasuk pengamatan gunung api selama 10 jam. Selama perjumpaan ini, ia mengirim foto spektakuler seluruh sistem Jupiter, termasuk bulan-bulan Callisto, Ganymede, Europa, Io, dan Amalthea, dari jarak 205.720 km, lebih dekat dibanding Voyager pertama. Dengan gabungan dari data kedua Voyager, sekitar 80% permukaan Ganymede dan Callisto berhasil dipetakan dengan resolusi 5 km. Perjalanan menuju Uranus dilakukan oleh Voyager 1 dengan melakukan koreksi lintasan pada 9 April 1979 sebagai persiapan menuju Saturnus, diikuti oleh koreksi kedua pada 10 Oktober 1979 untuk memastikan tidak bertabrakan dengan bulan Saturnus, Titan. Lintasan melintasi sistem Saturnus pada November 1979 sama spektakulernya. Voyager 1 menemukan 5 bulan baru, sistem cincin dengan ribuan pita, struktur awan partikel kecil berbentuk baji pada cincin B yang disebut spokes, cincin baru cincin J, serta satelit penggembala di sekitar cincin F. Selama lintasan ini, Voyager 1 memotret bulan-bulan seperti Mimas, Enceladus, Tethys, Dione, dan Rhea. Data menunjukkan bahwa sebagian besar bulan tersebut tersusun dari es air. Perjalanan ini kemudian disusul oleh Voyager 2. Lanjutkan beberapa pencarian detail dari Voyager 1. Data menunjukkan cincin A Saturnus mungkin hanya setebal sekitar 300 meter. Namun saat melewati bidang cincin, Voyager 2 dihantam ribuan partikel debu mikroskopis yang menguap menjadi plasma kecil. Dari perjalanan ke Saturnus ini, Voyager 2 juga memotret bulan-bulan seperti Enceladus, Tethys, dan lainnya. Setiap wahana Voyager membawa pesan berupa piringan tembaga berlapis emas berdiameter 30 cm, dirancang oleh tim yang dipimpin oleh Carl Sagan. Piringan ini bersih simbol lokasi bumi, instruksi pemutaran, salam dalam 55 bahasa, suara kehidupan di bumi, musik dari berbagai budaya, 115 gambar, serta pesan dari Presiden Amerika Serikat saat itu, Jimmy Carter, dan Sekjen PBB, Kurt Waldheim. Pada 5 November 2017, Voyager 1 sudah berada pada jarak 140,931 AU atau 21,83 miliar kilometer dari bumi dan bergerak dengan kecepatan 17 km per detik relatif terhadap matahari, menjadikannya objek buatan manusia terjauh yang pernah ada. Namun, semakin jauh Voyager bergerak, semakin jelas satu hal yang sebelumnya tidak pernah benar-benar dipikirkan secara serius. Tidak ada yang menyambutnya, tidak ada sinyal yang membalas, tidak ada tanda bahwa pesan itu pernah diterima. Tidak ada jejak bahwa di antara miliaran bintang yang tersebar di galaksi ada sesuatu yang menunggu. Kosmos yang sebelumnya dibayangkan penuh kehidupan, sebagaimana diyakini oleh Bruno, dibayangkan oleh Huygens, dan diromantisasi oleh Lowell, perlahan menunjukkan wajah lain, kesunyian. Dalam jarak miliaran kilometer, bahkan cahaya membutuhkan waktu berjam-jam untuk sampai. Di luar itu, tidak ada yang bisa memastikan apakah ada yang benar-benar mendengar. Voyager bergerak menembus ruang antar bintang, melewati batas heliosfer, memasuki medium yang hampir tanpa partikel, tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas. Jika alam semesta begitu luas, mengapa tidak ada siapapun? Pertanyaan ini bukan lagi spekulasi liar seperti kanal Mars atau invasi alien, tetapi menjadi problem ilmiah yang nyata. Tidak adanya bukti keberadaan kehidupan lain, meskipun probabilitasnya tinggi, melahirkan apa yang kemudian dikenal sebagai paradoks. Kemungkinan besar ada kehidupan, tetapi tidak pernah terlihat. Kosmos seolah-olah penuh secara matematis, tetapi kosong secara pengalaman. Setelah puluhan tahun sejak Apollo, manusia kembali menatap bulan melalui Artemis program. Tujuannya sekarang tidak hanya untuk kembali menginjakkan kaki di sana, tetapi membangun keberadaan yang lebih permanen sebagai langkah awal menuju Mars dan eksplorasi yang lebih jauh. Di sisi lain, SpaceX dengan mimpi Elon Musk mengembangkan roket yang dapat digunakan kembali, menurunkan biaya peluncuran secara drastis, dan membuka kemungkinan perjalanan antariksa menjadi lebih rutin. Proyek Starship bahkan dirancang dengan satu tujuan yang sangat spesifik, membawa manusia
ke Mars. Semua perjalanan manusia ini adalah ziarah panjang sunyi yang tidak pernah usai, melewati planet-planet dan rasi bintang, menembus batas-batas imajinasi kita sebagai manusia. Dari kerinduan dan cinta kepada kosmos begitu besar ini, kita bisa menciptakan teleskop untuk mengamati keindahannya dengan lebih jelas, lalu menjadi makhluk hidup pertama yang memijakkan kakinya di bulan, sampai mengirimkan kapal-kapal ruang angkasa canggih yang berlayar di lautan bintang. Kosmos memberikan banyak tuntutan, arahan, dan jawaban kepada hidup kita, juga masih memberikan misteri yang masih harus diselidiki. Di balik gelapnya kabut semesta, kita berharap menemukan teman lain yang memiliki mimpi dan angan yang sama, teman untuk berbagi rasa suka, duka, dan kebingungan di esok hari. Kosmos adalah segala yang ada atau pernah ada atau akan ada. Perenungan kita yang paling samar mengenai kosmos telah membangkitkan keingintahuan kita, rasa merinding bulu roma, suara yang tercekat, sensasi samar terjatuh dari ketinggian. Seakan-akan itu kenangan lama. Kita menyadari bahwa kita tengah menuju misteri terbesar. Terima kasih.